kita kajian tasawuf jangan dibenturkan dengan fikih. Kalau udah benturkan fikih maka ta'abah. Kenapa Jainuddin Al-Malibari itu tobat di penghujungnya, menulis kitab Salalimul Fudola? Karena dia tobat menuliskan kitab Fathul Mu'in. Tadi semua, bahkan dia dalam mimpinya sadarkan oleh gurunya yang sudah meninggal, wahai Jainuddin Al-Malibari, berhentilah kau menulis kitab fikih, karena fikih mendekatkan engkau kepada neraka daripada ke surga. Tadi. Maka maaf, ini jangan dibenturkan. Makanya orang fikih sibuk ngurusin wudhu, tapi tidak pernah menggunakan bagaimana yang disebut wudhu itu apa. Yang dia sibukkan bagaimana mencuci tangan, tapi menjaga tangan dari mencuri tidak pernah diperhatikan. Tadi semua. Kadang-kadang orang pikir sibuk rokok makruh. Tapi giliran ngebohong yang haram dilabrak juga. Rokok makruh. Giliran uang bos dibadok juga. Nah inilah kadang-kadang maka kita harus gabungkan antara syariat dan hakikat. Maka mulut berkumur itu adalah kalam harus dijaga. Maka disitulah ada wudhu syariat, ada wudhu torikot, ada wudhu hakikat. Tadi semua. Bahkan kalau Pak mending kata Imam Ghazali, maka lebih baik menjaga wudhu hakikat daripada menjaga wudhu syariat. Karena intisari bagi Allah itu bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi apa yang ada di dalam hati. Maka inilah mungkin pertanyaan yang pertama juga kepada teman yang masih bertanya tentang jin, apa itu setan. Nih, kalau seandainya dalam kajian fikih keluar, kalau fikih itu kajiannya keluar. Kalau kajian tasawuf itu ke dalam. Tadi semua. Tasawuf itu objeknya diri sendiri. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu yang dilihat itu wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, apakah kamu tidak meneliti? Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Tadi dalam bahas Rasulullah juga apa namanya? Kata Allah apa? Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Demikian juga laqad ja'akum rasul min anfusikum. Selalu ke dalam Allah itu, nggak pernah nyuruh keluar. Tadi semua. Tetapi fikih selalu melihatnya keluar. Kadang-kadang ngukur-ngukur perbuatan orang. Tadi semua. Maka disinilah, maka dari zaman ke zaman ini sulit dipertemukan fuqaha dengan hukama. Tadi semua. Bahkan para hukama lah jadi korbannya. Al-halal digantung. Gitu. Pansuri, saya Siti Jenar. Nah inilah. Makanya kalau abah saya itu siap digantung oleh kalian semua. Saya selalu tantang semua. Saya lebih takut pada Allah daripada tahu pada orang-orang yang selalu menghukumi manusia dari segi aspek fikih. Tadi semua. Ya. Nah inilah. Dan sekarang fikih sudah membuktikan ulama-ulama fuqaha itu. Hari ini kalau menurut abah adalah kegagalan dari jalur yang kalian anggap mulia itu. Sekarang kata abah juga Menteri Agama udah dibui, bukan lagi hat-trick. Tapi apalagi kalau udah 4 kali itu namanya apa? Kalau main bola masuk 3 gol kan hat-trick. Hah? Quad-trick. Nah sekarang udah quad-trick. Terus apa yang bisa kalian buktikan dengan hujah kalian itu? Apakah cukup dengan kalian berpikir itu mondar-mandir umroh ke Mekah itu menjaga akhlak kalian? Tadi semua. Yang jelas rakyat Indonesia karena terlalu banyaknya orang umroh buang-buang duit ke sono. Akhirnya Indonesia jadi korban judi online. Maka hari ini tidak ada lagi alasan kalau buat abah. Tidak ada lagi, bukan coba-coba lagi. Sudah terbukti gagal. Cara agama yang hanya melihat fikih itu gagal. Karena yang harusnya dibangun dari awal pun adalah bukan jasadnya tapi jiwanya. Maka abah selalu ingatkan Pak Prabowo, ngapain kasih makan gratis? Kalau jiwanya nggak diurus, tetap saja dia tenaga yang digunakan di makanan bergizi itu justru digunakan untuk bersetan. Harusnya adalah sekarang ini adalah bagaimana membangun jiwa manusia. Membangunkan tidur manusia. Karena sudah kita melihatlah.
tadi semua. Melihat bagaimana perdebatan ulama dari zaman ke zaman antara fuqaha dan hukama. Tadi. Antara ahli syariat dan ahli hakikat. Tapi hari ini, tapi walaupun begitu Abah katakan inilah sebentar lagi kemenangan hakikat. Abah kasih tahu. Kalian lihat di Facebook sekarang banyak ngomong syariat, ngomong hakikat. Di YouTube ngelihat ngomong syariat, hakikat. Yang sekarang banyak ulama bicara hakikat apa syariat? Hakikat. Karena apa yang sudah dibawa oleh Syekh Subakir itu kegagalan sudah. Tadi semua. Maka inilah sekarang Sabdo Palon menagih janji bahasanya. Ulama Nusantara yang sudah berbudi menagih janji. Karena ternyata masyarakat bukannya tambah benar tapi tambah rusak. Inilah kenyataan. Tadi semua bertorikot tapi malah saling bermusuhan. Ada tanbih saling bermusuhan, saling menjelekan, perpecahan. Kalau torikotnya aja begitu, apalagi syariat. Maka mari kita lihat ya dengan kacamata yang bening menurut hati. Dan Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam. Itu lamnya lam taukid itu. Lakodnya itu udah pil mahdi itu, coba. Udah taukid pil mahdi lagi. Sesungguhnya semua manusia ini adalah udah dimuliakan oleh Allah. Maka mari kita rubah cara paradigmanya sekarang. Kalau sudah gagal secara fikih, lah tadi semua tadi. Fikih si fikih tadi semua kadang-kadang zakat tadi bayar juga. Nah inilah yang kita saksikan. Kenapa manusia terjerumus kepada kemiskinan? Karena zakat tidak dikeluarkan. Tadi. Inilah persoalan. Maka kata Abah sekarang ini hari ini. Nggak usah banyak bacot lagi lah. Dengan ngomongin fikih. Kenyataan udah gagal kok. Hukum main labrak saja semua. Kenapa? Karena selama nggak ada benteng. Nah inilah. Maka kenapa benteng itu penting. Maka la ilaha illallah itu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Kata Allah, wa man dakhala hisni, siapa yang masuk dalam bentengku, takut umina min azabi, dia akan aman dari siksaku. Maka orang yang sudah menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul iman, maka dia akan terjaga sesungguhnya. Maka yang paling penting itu bukan beri makan supaya manusia-manusia itu sehat. Buat apa sehat badannya, tapi akalnya sakit. Buat apa badannya cangker, tetapi jiwanya kerdil. Tenaga itu hanya untuk korupsi. Nah inilah yang harus dirubah hari ini. Karena kegagalannya sudah nyata. Tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya kalau Menteri Agama yang dianggap orang adalah harusnya menjadikan uswah. Tapi justru sudah 4. Apa namanya? Kuatrik. Sebentar lagi. Nah, kalau 5 apa? 5. Hat-trick 3, kuatrik 4, 5. Kalau kata Abah masih sistemnya semacam ini. Orang suruh ngurusin aspal aja di gelong aspalnya, sekarang ngurusin makanan, ya udah keracunan. Karena aspal bisa dikorupsi, ya paling-paling mobil ngegejrung. Tapi giliran makanan diserahkan pada manusia, ya sudah. Targetnya 20.000 sampai kepada siswanya tinggal seceng. Itu jangan-jangan juga makanan dari pasar itu. Yang sudah ditumpuk di pasar induk. Inilah yang harus dipahami hari ini. Makanya marilah kembali kepada pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya. Dan kalau menurut Abah dunia ini adalah sudah rumah sakit jiwa. Itulah kenapa manusia disebut nafs. Tadi semua karena ini adalah jiwa. Makanya tadi nggak ada penyakit rumah sakit ruh. Yang ada rumah sakit jiwa. Tadi maka bedakan antara ruh dan jiwa. Maka orang yang bertasawuf itu sudah dikembalikan pada ruh. Maka sholatnya sholat ruh, dikirnya dikir ruh. Tadi berarti siapa dia yang bisa sholat ruh dan dikir ruh? Tadi bukan lagi yang aku 4, aku 3-nya sudah dilepas.
Tadi. Bukan pada syariat aku empatnya. Bukan pada torekat aku tiganya. Tapi sudah pada hakikat aku duanya. Ruh. Dan ruh selalu memandang Allah itu secara yang dia lihat hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Maka disitulah Allah mengatakan pada saat Allah faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruh. Aku tiupkan ruhku. Jadi secara tasawuf, kenapa orang tasawuf itu memandang ruh, baik pada anjing, pada babi, pada apapun? Karena itulah cara selamat memandang. Maka tadi kata Abah, di dalam kitab Pihi Mapihinya Jalaluddin Rumi, syarat seorang aulia itu pada saat engkau sudah memandang seluruh makhluk ini mulia. Maka tadi di bulan Muharram Ayub harus bebas dari kulit. Jangan lagi ini Hindu, ini Kristen, ini tidak ada. Kau lihat ruhnya, bodoh amat cangkangnya. Lakum dinukum, itu urusan masing. Tapi kau jangan terjebak. Tadi. Maka tasawuf selalu memandang antara baik dan buruk. Bukan baik pada baiknya, bukan pada buruknya. Tapi melihat pemberi baik dan pemberi buruk. Bukan taatnya, bukan maksiatnya. Tapi pemberi taat dan pemberi maksiat. Itulah ruh. Kalau sudah pandang ke situ ruh. Maka inilah yang harus dipahami. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang sedikit. Ada tadi pertanyaan pada Abah tentang jin, setan. Dan sebetulnya Abah sudah bahas dari semua. Jadi sebetulnya secara tasawuf. Tasawuf itu tidak memandang. Silakan jin ada di luar. Tetapi yang selalu pandang tasawuf itu jin. Itu adalah tentang sikap diri kita yang licik. Berpikir licik itu sikap jin. Maka orang tua dulu selalu berkata kepada, kalau makhluk yang paling licik itu bangsa jin. Sebager-bagerna bangsa jin, sabangor-bangorna bangsa jelem. Jin itu licik. Nah, apa itu setan? Setan juga kembalikan pada diri. Maka kalau seandainya pada saat pandangan menurut Al-Quran, ada setan dari kalangan jin, ada setan dari kalangan manusia, ya. Kita lihat dari pandangan menurut lugawi, menurut pandangan bahasa, dan pada itulah juga harus pandang. Maka kita ini kalau memandang sesuatu itu cek naon tadi makolnya itu makolah naon iya teh gitu loh. Jangan bahasan hakikat dibahas pakai syariat, ya udah nggak ketemu komandan, nggak ketemu tadi. Kalau bahasan ruh adalah hanya satu. Pandangannya kepada Allah. Kalau pandangan tubuh, ya iya. Disitulah orang syariat itu lelah sesungguhnya. Karena banyak aturan. Padahal kalau dinapikan diri yang dohir ini, kembalikan semuanya. Sebenarnya kamu udah, akhirnya manusia ini dari zaman ke zaman terjebak pada tubuhnya sendiri. Jadi dalam pandangan Al-Quran, setan itu dua. Jadi ada dua ulama kalau Abah lihat antara Imam Subki dan juga ada Imam Syafi'i itu siapa itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami kata setan itu dari kata satona. Itu asli, ada nunnya. Nun asli, setan satona. Jadi satona bisa dikatakan baudah, orang yang menjauh dari Allah itu setan secara lugawi, secara bahasa dari semua satona. Tapi kalau menurut Imam Mawardi itu nun di situ adalah tambahan bukan asli. Makanya setan itu sato. Nah, ini kan menarik ini. Yang bilang satu adalah asli satona. Yang bilang keduanya lagi adalah ada kata sato. Ada sato itu artinya adalah kalau seandainya satona dari kata bauda artinya jauh, menjauh dari Allah disebut setan. Tadi. Jadi perbuatan yang menjauh itu tadi. Sebetulnya begini bahasanya barangkali kalau dipakai ilmu fisika. Seperti Newton. Newton mengatakan tidak ada gelap, yang ada tidak ada cahaya. Nah, orang yang menjauhi Allah, Allahu nur, seolah-olah Allah itu nur.
Berarti orang yang menjauhi cahaya disebut setan. Maka tadi kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dulumat ilan. Berarti mendekat pada cahaya disebut malaikat. Awas tuh kucing tuh. Waduh, ngencingin tempat nasi itu. Ini kucing ini kurang ngajar bener yang hitam ini. Ya. Tadi. Tidak ada gelap yang ada, tidak ada cahaya. Tidak ada bodoh yang ada, tidak ada Tidak ada mati yang ada, tidak ada hidup. Tadi semua. Tidak ada dingin yang ada, ketiadaan maka hukum dingin nggak ada hukumnya. Maka kalau hukum panas ada Kelvin, Fahrenheit, Celsius, itu berdasarkan ukuran panas. Newton itu ukuran cahaya. Gelap nggak ada hukumnya. Maka boleh diartikan secara fisika, orang yang menjauh dari cahaya itu disebut satona adalah bauda, menjauh dari Allah, menjauh dari cahaya. Walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Jadi yang disebut kafir itu adalah sama tadi, makanya kata Allah pada saat aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Tuh, makanya sombong itu termasuk juga tadi aba wastakbaro wa kana minal kafirin, berarti orang yang tertutup itulah yang disebut dengan setan. Maka disinilah antara Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan adalah setan dari kata satona, nunnya nun asli. Imam Mawardi mengadakan nunnya nun bukan asli tapi bawaan. Dia mengatakan setan itu dari kata sato, ya. Artinya sato itu hangus dan terbakar. Artinya apa? Begitu dia keluar dari orbit Allah, dia akan hangus dan terbakar. Maka sesungguhnya banyak manusia yang sekarang berada pada persoalan itu sesungguhnya sedang menjauh dari Allah. Nah, dalam definisi fikih dan definisi tasawuf beda dekat dan jauh. Karena fikih itu berbicara ruang dan waktu. Sementara Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka di sini terjebaknya saudara kita yang Wahabi. Allah sering katakan atas, selalu atas itu adalah seperti atasnya pada isim makan, isim zaman. Bukan. Yadullahi fauqa aydihim. Yadullah, tangan Allah. Tuh. Padahal yadullah di situ adalah merupakan diartikan kekuasaan Allah. Ar-Rahman ala arsistaw. Ar-Rahman itu ada ala itu di atas. Di atas itu bukan di atas, lawannya di bawah. Itulah kenapa kata Abah, persoalan manusia sekarang tauhid. Maka istilah dekat dengan Allah itu bukan berarti si Anang mendekat ke Cece. Dekat menurut Allah itu bukan kamu datang ke Abah ke sini mendekat, bukan. Pada saat panahnya dirimu melihat Abah dan melihat dirimu yang ada tajalinya Allah, itu dekat. Nah disinilah maka kata Abah, berantemnya para fuqaha dan para ini juga karena akibat ta'rif tadi semua. Maka disinilah persoalan tadi semua. Apalagi kata Abah juga, ulama-ulama dulu nggak ngerti hukum Mendel, nggak ngerti hukum Pascal, nggak ngerti hukum tarik-menarik, sentrifugal, sentripetal. Nah itulah maka kata Abah, sehebat-hebatnya Ghazali nggak bisa hujahnya murni dipakai saat ini. Tadi, apalagi yang berkaitan dengan ruh. Nah sekarang pernyataan mereka bahwa ternyata kolbu itu hati, ternyata sekarang jantung. Karena sekarang jelas jantunglah yang mengeluarkan, menghembuskan napas. Duk, dek, duk, dek, duk, dek. Itu kan, maka sama tentang tafsir. 5 tafsir itu gagal menafsirkan surat An-Nisa ayat 1. Tadi semua. Gagal menafsirkan ayat yang 1 itu. Umatan wahidah itu diartikan adalah sebagai Adam dan Hawa pasangan. Padahal itu stem cell. Itu adalah zigot yang menjadi embrio memecah. Kan sekarang dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nggak bisa menolak karena sekarang sudah
ilmiah. Itulah maka dikatakan al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka tadi kata Abah juga, jangan sok pikirlah, jangan sok aturan tadi. Tafsiranmu tentang kehidupan ini akan berbeda. Wong sekarang zaman Nabi Sulaiman bicara aja pakai apa? Telepati. Kesini mulai hilang telepati. Manusia bicara dengan morse. Bicara dengan apa? Terus kesini telegram. Bicara dengan apa lagi? Dengan pager. Sekarang sudah video call. Nah itulah. Ayat-ayat kauniyah tidak mendukung mereka untuk memahami kehidupan ini dengan baik. Maka jangan terus berpegang kepada mereka benar pada zamannya sesuai ayat kauniyah. Pandangan mereka lah yang terbaik saat itu. Tapi tidak saat ini. Pahami itu. Maaf, contoh. Allah berfirman. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saat itu ya nurut saja. Akhirnya muncullah kitab Dardir dan lain sebagainya. Sehingga bahkan di situ makulat kepada Allah, Nabi Muhammad kalangit dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ilmu arkeologi muncul. Ilmu filologi muncul. Bahkan maaf, sekarang ini ada Quran, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571. Di Birmingham ada Quran yang sudah ada tahun 560. 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah disinilah kalian harus paham tentang bagaimana tarikh menjelaskan. Ilmu filologi menjelaskan. Karena Abah sekarang sudah clear kepada Abah. Yang membawa hakikat Quran itu Nur Muhammad. Maka tadi yang membawa dari mulai Adam disebut Rasul itu ada pada Adam. Disebut Muhammad. Quran yang turun disebut dengan suhuf. Yang membawa tetap Muhammad. Rasulullah itu Muhammad. Ingat itu. Maka kata Abah, agama ini satu, Rasul juga Allah juga satu. Nah, yang disebut Rasul itulah Muhammad. Maka jangan aneh. Kalau di dalam Quran itu ada 3.000 Injil. Ada 1.600 Taurat. Ada 800 Jabur. Nah, sisanya adalah suhuf yang betul-betul murni pada Al-Quran. Maka kata Abah, Al-Quran itu suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah itu tidak ada pada Jabur, tidak ada pada Taurat, tidak ada pada ini, tidak ada pada suhuf. Itulah Nabi Muhammad itu penyempur. Maka tadi al-yauma akmaltu, disitulah Quran itu penyempur. Ahmad bin Abdullah itu adalah penutup daripada Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Maka kata Abah, Muhammad itu adalah presiden. Adapun nabinya adalah orang yang menjabat presiden. Berarti ayat Allah itu dari awal pun lewat Muhammad. Yang turun kepada setiap nabi. Tadi semua. Maka itulah Al-Quran penggabungan seluruhnya. Nah, ini harus dipahami. Maka jangan aneh nanti. Bahkan mungkin Abah tidak akan bukakan sekarang. Karena sekarang pun Adam sebagai manusia pertama ditolak. Udah ribut orang. Tapi dunia arkeologi membuktikan ternyata Adam bukan manusia pertama. Tadi semua. Nah inilah orang-orang sekarang. Maka kata Abah, kalian nanti barangkali masih muda nih. Kalian nih siap-siap. Gitu nanti itu. Abah kasih tahu dari sekarang. Biar supaya nanti nggak gitu kan tadi. Nanti akan banyak gitu. Karena sekarang oleh Allah didohirkan dengan ilmu pengetahuan. Itulah kenapa kata Allah tadi. Dalam Al-Quran kata Allah. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'ah. Innallaha alimun tuh. Itulah kata Nabi. Al-Islamu ilmiyun ilmiah
Wa amaliyun, dan perbuatan. Islam itu perbuatan, bukan teori. Sekarang Islam menjadi resep, Mas. Ngaji, resep, tutup. Ngaji, resep, tutup. Ngomongin bab sedekah, tutup. Jadi agama resep. Tadi semua. Tadi tidak pernah memasak. Tadi surga. Tapi dia berdiri di kapling surga. Tidak pernah berjalan menjadi orang yang menjadi sifat akhlak ahli surga. Penyayang, pemaaf, memaafkan, memberi, mengasihi, menolong, membantu, memandang semuanya karomna Bani Adam. Aplir, induk. Tadi semua. Inilah. Hari ini Islam sedang menerima pembayaran. Menjadi sesuatu yang sekarang malah kata Abah. Tadi menjadi jongos. Tadi semua. Ya. Karena sikap kita yang salah. Tadi semua. Ya. Bahkan sejak perang salib kata Abah, Islam itu sudah bubar. Semua. Mana? Dulu Ibnu Sina sudah menemukan ilmu yang luar biasa. Dulu disebut ulama itu ngerti ilmu alam. Menciptakan antropolog, kedokteran Ibnu Sina. Matematika, aljabar. Syekh Botani, ahli pertanian. Ibnu Rus, ahli palak. Sekarang gue ngaji kitab ilmu nahwu sorof. Kiai. Kulit kia dinakai alias bedug. Maka imannya itu kepada bedug aja. Maka ingin buru-buru ingin haji supaya kiai haji. Hajinya dapat si senokorgronya lagi. Jadi bedug dipanggil. Makanya di Jepang itu ada Kiai Kiai Selamat, Kiai Langgeng. Kiai Selamat itu kira-kira orang apa munding? Tadi. Udah senang banget orang sekarang disebut Kiai Haji. Kalau Abah nggak mau, mendingan disebut orang tolol. Tadi semua. Tadi semua. Dipanggil bedug yang datang ke Mekah aja udah seneng. Kan kiainya kulit kia dina kai. Kia itu apa? Kebo. Nah inilah padahal gelar hajinya dikasih si Senokorgro. Makanya lihat, nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Usman, Haji Ali, Haji Syafi'i, Haji Maliki. Ini senang banget dipanggil Kiai Haji. Marah, nama saya di depannya Kiai Haji. Waduh. Beduglu semua. Tapi perbuatannya. Maka disinilah manusia ini senang dengan packaging sekarang. Ini harus dirubah. Kalau nggak dirubah, kapan kita mau bangkit? Tadi semua. Kalau nggak ada perubahan, kita tidak akan bisa bangkit. Inilah maka kata Nabi. Maka kita harus bangkit. Jadi balik lagi tadi, jadi satona itu adalah ada makna bauda. Bauda itu jauh. Karena sekarang ini sadar nggak sadar ngaku kiai tapi setan. Maka tadi setiap ada bahasa kata Imam Ghazali, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari kamu, berarti kita itu Itulah yang paling selamat itu betul kata Allah, walaqad karramna bani. Allah udah kata Ibnu Arabi. Bahkan kata Jalud al-Rubina kita pihi mapihi. Udah, kalau kamu ingin jadi aulia Allah, pandang seluruh manusia itu adalah kekasih Allah. Coba sekarang kamu kalau berhadapan dengan orang kekasih Allah, apa yang akan kamu lakukan pada orang itu? Husnud, hormat dia karena melihat Allah. Karena prakteknya memang di kehidupan ini hanya tentang jalal Allah, kohar Allah, jamal Allah, kamal. Orang yang berbuat baik, yang penyayang, yang indah itu hanya menunjukkan kamal dan jamal Allah. Orang yang maksiat, orang yang karang, orang yang rampok, orang yang jadi Ambon debt kolektor itu hanya ingin menunjukkan jalal dan kohar. Tuh, makanya tasawuf itu sempurna. Maka kata Allah, semuanya aku muliakan. Karomna bani, itulah kemunakan kata lakon, lamnya, lam taukid. Kodnya adalah fi'il madi.
Karena Allah sebenar-benarnya gitu, seolah kayak begitu. Tadi sesungguh-sungguhnya. Nah, itu lakon karomna, berarti semua manusia ini di dunia ini adalah sudah dilengkapi dengan karomah. Ini karomah itu udah diartikan salah lagi karomah. Wong semuanya sudah mendapatkan lakon karomna Bani Adam. Tadi semua. Ayo. Nggak usah lagi pandang. Maka tadi Ayub bebas dari penyakit kulit. Nggak usah lagi kau pandang agama urusan dia. Lakum dinukum. Walana amaluna walakum ama. Lebih baik ayo. Lakukan amaliyah yang datang dari kesucian hati. Berlomba-lombalah. Pastabikul khairat. Menunjukkan tahollaku biahlakil. Daripada sibuk. Saling menuduh. Kamu kafir. Kamu murtad. Kamu ini. Kamu itu. Karena rumus dari Allah itu, kenapa Allah berkata walaqad karomna Bani Adam? Karena memang semuanya dari awal telah dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau ada manusia yang dihinakan oleh kita, yang dihinakan siapa? Yang menciptakan. Maka betul Jalaluddin Rumi bahwa sesungguhnya syarat menjadi aulia adalah pada saat engkau mampu memandang setiap orang itu aulia Allah. Dan dalam prakteknya Abah menyaksikan dalam berbagai kitab. Banyak manusia yang dituduh ahli maksiat. Tiap hari di kedai minuman. Tiap hari di tempat zina. Bahkan di dalam kitab kita kisah-kisah para aulia. Ada namanya Syahaban. Itu bermimpi, Pak. Wahai Syahaban. Sesungguhnya di kampungmu ada seorang aulia yang aku kasihi. Aulia yang aku cintai. Betapa kagetnya Syahaban. Syahaban itu nanti konon kesananya jadi guru Imam Hanafi. Syahiban atau Syahaban dari semua. Ya. Apa tadi? Syahaban. Iban. Syahiban itu. Dia diberitakan. Kata dia, siapa orang yang munah? Inilah terkadang sama aja kayak Musa. Siapa yang paling mulia di dunia ini? Aku. Ini orang syariat. Kayak si Gus itu. Aku ini orang alim. Orang alim itu. Ngaku alim itu. Pasti bukan orang alim itu. Walaupun gaya rambutnya peci ditarik ke belakang biar kelihatan on. Tapi menunjukkan ke kelasnya sedang ditunjukkan gitu kan tadi semua. Kadang-kadang orang sini sekarang ini cara mengemas itu beda-beda. Siapa yang paling alim? Aku, kata Musa. Kata Allah, bukan. Nah, Syahiban juga sama. Dalam mimpinya dia datang. Wahai Syekh, ketahuilah di kotamu itu ada seorang aulia yang aku sayangi. Satu hari Syahiban bangun. Dia pikir siapa? Sama aja kayak Imam Ghazali waktu pertama kali ditanya oleh adiknya. Hei Ghazali, kamu itu kapan mau bener? Bayangkan tuh dia udah jadi hujat. Kamu tuh suka salah sangka aja dari semua. Kata siapa? Nah itu kan harus dipahami juga. Kapan kamu ini? Itulah kan maka Imam Ghazali kan berkata di akhirnya. Kalau bukan 4 bulan yang ditunjukkan oleh adikku. Nah, pantaslah Ghazali itu masuk neraka jahanam. Sama kayak Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau Imam Maliki, kalau bukan karena 2 tahun aku bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq, 40 tahun aku jima Imam Mujtahid dengan kesombonganku aku pantas masuk neraka jahanam. Itu kan pernyataan mereka sendiri. Sama dengan Jainuddin Al-Malibari. Setelah menulis kitab Fathul Mu'in, kalian cari kitab Salalimul Fudala itu yang syarahnya ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Di mana Jainuddin di situ mengaku tobat telah menulis itu tadi semua. Tapi manusia kadang ngaji kitab nggak pernah referensinya itu mana kemana, nyambungnya kemana, bagaimana ujung perjalanan mu'alif itu nggak pernah diperhatikan. Imam Ghazali setelah nulis Ihya yang terakhir itu tidak mau lagi nulis kitab karena menulis kitab adalah kesombongan. Dia itu mengatakan. Ditanya oleh adiknya, apa yang kau rasakan Ghazali? Setelah aku 4 bulan adalah ujlah, setelah aku berguru kepada Syekh Ali Abu, sekarang aku tidak tahu lagi. Aku ini sudah bodoh. Nah itu, berarti itulah
Pintar. Maka waktu pertama kan, hei Gojali, kamu tuh harus cari guru. Kan adanya itu muparokoh terus. Kenapa kamu muparokoh setiap siang jadi imam? Gak sah sholat kepada kamu. Bagaimana kamu nganggap gak sah? Aku hujatul Islam. Nah itulah kesombongan. Itu sekarang oleh manusia. Nah inilah kadang-kadang ketololan juga sama. Bagaimana? Aku tidak mufarokoh. Pada saat engkau sedang mengimami, aku melihat darah di punggungmu. Imam Ghazali sadar, oh iya, sedang menulis Ihya bab head. Bagaimana? Dia lagi sholat tuh ngelamun. Gimana ya ini bab head nih? Gitu. Oleh orang hakikat udah kelihatan di punggungnya darah semua di pikirannya itu, bukan Allah. Yang kau tuhankan itu darah Ghazali. Sejak itulah beliau mencarilah seorang guru. Dan diuji oleh gurunya itu sudah membersihkan WC. Dan dia menjerit, ya Allah, bayangkan. Ketua MUI suruh datang ke sini, suruh ngepel di Pasar Setu. WC disikat. Itulah tasawuf. Maka apa? Orang yang nggak ngerti saja perjalanan ilmu itu. Kalau kalian ngerti. Tadi sebagaimana mereka itu kaing-kaing semuanya. Di penghujungnya tobat. Tadi semua, ya. Ini harus dipahami sejarahnya. Ya, maka itu tadi ilmu yang baik pada zaman mereka belum tentu adalah baik pada hari ini. Karena sudah berbeda. Jangankan bicara 1000 tahun, 500 tahun. Bicara apa? Nah, itu. Itu dari siapa? Dari Atung. Ya kadang-kadang yang kayak gitu yang iseng itu jadi lengit lah. Padahal nggak usah, nggak apa-apa, gagal aja. Kenapa ini mah nggak penting? Yang apa penting kamu di sini. Mau nyambung nggak nyambung gitu kan tadi ya. Jadi sahabat secara lempengnya sajalah. Kita ini sekarang ini nggak usah berpura-pura dalam ilmu. Yang jelas kita ini mari lah pandang. Kalau menurut Abah yang paling selamat itu adalah bagaimana kata Jalaluddin Rumi, marilah kita pandang sebagaimana Allah sudah menyampaikan walaqad karomna bani Adam. Mari kita belajar memuliakan makhluk sebenarnya karena memuliakan memuliakan Allah. Itulah kisah Musa dan Baroh. Kenapa doa Musa yang 20 tahun nggak dijabah oleh Allah? Tapi Baroh yang banyak menyayangi tadi semua justru adalah yang disukai oleh Allah. Jadi intinya secara tasawuf adalah akhlak tasawuf itu kenapa dalam Al-Quran adalah takwa itu dengan sodako. Jadi iman juga sodako. Iman yang sempurna lan tanalul bir sampai menggunakan lan bukan lam bukan la. Artinya tidak akan pernah kau disebut iman sebelum kalian mengeluarkan harta yang kalian cintai. Maka tadi penyayang, pemaaf, pemberi, berehan, itulah ciri orang yang kekasih Allah itu adalah kata Allah ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah banyak berbuat baik. Tadi semua. Nah itu tadi. Maka insan tasawuf akan selalu memandang Allah lebih besar daripada dosa dirinya sendiri. Disitulah. Maka dalam pandangan tasawuf itu sudah lagi tidak terjebak dengan dosa dan pahala. Dari semuanya. Karena inilah maka kenapa di dalam sebuah ayat Allah berfirman adalah orang-orang yang tidak bisa mustahil masuk ke sorga. Seumpama mustahilnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Tapi dengan tasawuf, jangankan lubang jarum, onta itu bisa masuk. Sama kandangnya sekalipun bisa masuk ke dalam liang jarum. Itulah kenapa pengerasa Abah Anom harus logor dina liang jarum. Tuh. Itulah orang tasawuf. Logor dina liang jarum. Jeung ulah syareg di buana. Artinya bagi Allah menyampaikan orang yang sombong itu, orang-orang yang merasa mulia itu,
yang merendahkan tadi, belum bebas dari penyakit kulit, belum bebas dari buta, masih terpenjara jiwanya sebagaimana Yusuf terpenjara, masih terpenjara jiwanya sebagaimana Yunus ditelan ikan, masih terpenjara jiwanya sebagai Ashabul Kahfi di dalam gua, masih belum bebas Adam dari iblis, masih belum bebas Nuh dari banjir, masih belum bebas Ibrahim adalah dari Namrud yang dibakar api, maka sesungguhnya berarti kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kepada sofar sipir karena kita belum kosong. Padahal berapapun dosa yang kamu lakukan dibagi kosong, hasilnya tak terhing, hasilnya Allah. Tuh. Kenapa kita harus kosong? Kenapa perjalanan tasawuf itu harus kosong? Jadi syarat menjadi kekasih Allah, ayo kosongkan, bebaskan daripada tadi. Karena ikutilah kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memberikan lam taukid, kemudian dia kodnya adalah apa? Fi'il madi. Aku telah berikan karomah semuanya, dan sebagai karomahku silahkan kalian pilih mau taat aku, maksiat juga. Ini maaf dari pandangan tasawuf. Karena kalau ada pandangan tasawuf, jangan suka diberbenturkan dengan pandangan syariat, pandangan fikih tadi semua. Inilah kita harus mateng dua-duanya. Maka tadi kata Abah juga, bagaimana memandang ke dalam tanzih, bagaimana memandang keluar tasbih tadi semua. Ya, karena kalau hanya memandang ke dalam Allah itu batin kafir, kalau hanya memandang makhluk adalah musyrik tadi semua. Maka gabungkan seharusnya adalah itulah wahada yuwahidu tauhidan, adalah menyatukan. Maka sebenarnya dunia ini sebenarnya apa yang dibawa oleh Allah itu adalah tauhid dari awal. Maka Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Maka kita lahir pun dengan cinta. Semua makhluk di dunia ini, padi yang Bapak makan itu karena benang sari dan dikawinkan putik dan benang sari. Mobil yang Bapak tumpangi tadi ngaji ke sini sebetulnya karena ada strum aki dan positif dan negatif sehingga bisa jalan ke sini. Kalau positif saja tidak bisa jalan, negatif saja tidak bisa jalan. Lampu ini terang karena ada positif dan negatif. Tapi satukan tadi semua. Dohir batin. Tadi termasuk juga kalian punya anak karena tadi suami istri. Pasangan dohir dan batin. Maka tasawuf mengajarkan kepada kita, siapapun kalian yang ingin menjadi kekasih Allah, jadikan seluruh manusia kalau perlu menjadi kekasih Allah, pandang dalam hati kita. Bagaimanapun maksiatnya dia, kita nggak tahu bahwa orang itu dimuliakan oleh Allah. Contohnya Baroh. Baroh itu zaman Nabi Musa. Dihina oleh Nabi Musa, bahkan oleh yang lain-lain. Tapi ternyata dia dimuliakan oleh Allah. Ingat itu, sahabat. Banyak aulia Allah sengaja disembunyikan oleh Allah dalam perbuatan, terkadang dalam tubuh orang gila, terkadang dalam tubuh orang-orang kecil yang kita nggak ngerti. Tapi lihatlah bagaimana Gus Miftah pada saat menghina seorang tukang es, malah dia yang roboh, tukang es yang itulah kita jangan salah pandangan. Karena bisa jadi orang yang direndahkan oleh manusia itu. Makanya karena kita tidak mengerti mana yang dimuliakan oleh Allah. Lebih baik kata Jalaluddin Rumi, kalau kalian ingin jadi kekasih Allah, pandanglah semua ini dengan penuh pandangan rahmat kepada mereka semua. Berarti kalau begitu berarti bukan pandangan fikih. Karena kalau udah pandangan fikih kita akan terjebak salah dan benar. Taat dan maksiat, pahala dan dosa. Silakan kalau kalian mau di situ. Siap-siap kalian harus berhadapan dengan hisab. Maka tadi kata Allah, siapa yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab amalnya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmunya, aku akan hisab hujah ilmunya. Siapa yang berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifat, aku akan cek. Karena ilmu ma'rifat dengan ma'rifat itu berbeda. Banyak orang bicara
secara ilmu ma'rifat, tapi dia bukan pelaku. Tapi dia hanya menceritakan tentang pengalaman orang, itu bukan. Tapi siapa yang berjalan kepadaku dengan aku, kata Allah, maka akulah yang mengurusnya. Itulah ilmu matematika membuktikan sebanyak dosamu itu dibagi dengan kosong dirimu. Kembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mudin, la mudin. Maka kau pandang Hindu, Buddha, Kristen, Islam semua, anjing, babi semua. Aku pandang ruhnya, hidupnya. Yang penting, aku sayangi mereka semua. Karena di situ ada ruh Allah yang ditiup. Maka baginda Nabi sudah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Ini tentang orang-orang kafir Quraisy yang selalu berbangga-bangga dari wa ta'addu mahabil azdad. Dan mereka adalah annasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tidak kemuliaan orang Arab di luar orang Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmaro, dan tidak ada kemuliaan orang hitam dan kulit merah. Illa bitaqwa, kecuali orang yang telan. Takwa itu adalah pakaiannya orang iman. Al-imanu uryanun. Artinya telanjang itu kosong dari semua. Itulah kata Ibit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Semua ini adalah kekasih Allah. Terserah apapun perbuatannya, kelakuannya. Terserah. Yang kulihat adalah ruhmu, ya Allah. Mana ada yang lebih mulia perbuatan dia dengan ruh Allah yang ditiupkan? Coba saya abah tanya. Mana yang lebih mulia ruh dia dengan perbuatan baik dan buruk dia? Ruh Allah lebih mulia. Berarti kalau kau tidak bisa melihat ruh Allah pada apapun perbuatan makhluk, sesungguhnya berarti kau sudah salah dalam melihat. Inilah yang harus kita latih, sahabat. Inilah yang harus kita latih. Maka mulai sekarang, nggak usah lagi kamu milih-milih dalam pandangan. Maka kata Abah nggak pernah memilih. Karena pada saat engkau memilih, berarti engkau memilih, maka engkau sudah menempatkan dirimu ada orang yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Ya. Terserah, kalian mau milih mana? Pandangan syariat ya boleh juga. Haram, halal, ya boleh. Tapi kalian sendiri akan capek. Silakan mau pilih mana. Pahalamu dibagi dirimu, hasilnya syirik. Pahalamu, dosamu dibagi kosong, hasilnya pahala. Mau pilih yang mana? Karena kalau orang sudah tasawuf, sudah nggak lagi melihat pahala dan karena sudah melihat muharriknya, la tataharraku zarratun ila bi'id, wallahu khalaqakum wa mata. Sudah memandang perbuatan manusia, la haula walaku wata. Itu kalau sudah pandangan ruh dari semua. Berarti pandangannya sudah murni, pandangan ruh ke dalam. Silakan Bapak mau pilih mana? Terserah Bapak. Itulah kata Abah, karomna Bani Adam itu, Bapak boleh memilih neraka atau sur. Dan bagi Allah, aku sayang padamu kalau kau pilih neraka, paling kamu panas sedikit. Gitu. Tadi susah-susahan, rumah sempit, duit sedikit, masalah banyak, itu neraka sebenarnya. Atau kau pilih surga. Itulah surga dan neraka itu nyata. Yang kalian harus alami. Apalagi boga imah yang ngontrak tuh mayar di 10 bulan. Tadi semua. Lagi belum ada yang nagih datang, udah ngejar-ngejar. Tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami ya tadi. Jadi tasawuf itu adalah artinya karomah itu terhormat, kemulia. Dalam ilmu tasawuf semua manusia adalah sama, tidak ada atas dan bawah. Tinggi rendah itu masalah jasad. Kaya miskin itu status jasad. Pintar bodoh itu status jasad. Tasawuf hanya melihat hati. Ingat itu. Maka kata Allah, aku tidak melihat badanmu, agamamu,
sukumu, tapi aku melihat apa yang ada di itu saja. Kenapa kita susah amat? Ngikutin saja perintah Allah. Kata Allah begitu, aku melihat apa yang ada di Nah, sekarang kalau Bapak ingin jadi kekasih Allah, mari kita belajar mencintai. Makanya bagi Abah, dari dulu Abah bersahabat dengan Indosakti. Apa itu? Indoraya. Kadang-kadang dia bikin sayuran kecil, dibawanya sama si supirnya dikit ke Abah. Tapi Abah gue yang goreng ranginang 10 biji. Tolong anterin ke Masih Engkau. Karena saya sudah melihat dia al-mukarram wal muhtaram. Syaihuna wa mursiduna bengeng. Apa pedulilah urusan agamanya, urusan ya. Allah suka begitu mengasihi. Ini harus dipahami ya. Jadi itulah ya. Jadi Allah itu akan melihat adalah tentang, maka disinilah Allah mengatakan innalladzina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyati. Adalah dikatakan bahwa tidak akan masuk ke dalam surga adalah sampai sulitnya itu adalah seumpama adalah unta yang tidak bisa masuk ke dalam liang jarum. Nah, dengan tasawuf sebaliknya, jangankan untanya, kalau perlu seluruh kandangnya. Tadi tinggal tenggelamkan dirimu dalam kefanaan. Tadi semua kembalikan. Maka itulah kita bergerak dari jasad masuk ke dalam hati, dari hati masuk ke dalam ruh. Kalau sudah ruh, berarti di situ engkau sudah. Maka itulah kalau seandainya kamu jangan salah membaca tentang Risalah Kusyairiyah. Imam Kusyairi di dalam kitab Risalah Kusyairiyah yang dilihat hakikat, ingat itu. Maka ada sebagian ulama tolol yang mengkritik Imam Kusyairi. Ya tentu saja pandangannya lain. Termasuk juga adalah termasuk tafsirnya adalah Lataiful Isyarah. Maka yang dilihatnya adalah rasa, hakikat. Maka tadi jangan suka bentur-benturkan. Kalau mau diadu, hakikat lawan hakikat, fikih lawan fikih. Jangan sampai ini pemain tinju ngelawan pemain golf. Ya Pak Gujud. Tadi semua. Ini persoalan kadang-kadang. Orang suka main serobot tapi dia nggak ngerti ini lapangannya apa, persoalannya apa. Tadi semua. Ya. Nah, bagaimana pandangan daripada orang yang sudah pandangannya lurus pada Allah? Dia sudah memandang. Bukankah alhamdulillah itu menggunakan alif lam istighraq dari semua? Makanya alhamdulillah hamidah yahmadu hamdan. Tadi hamidah yahmadu hamdan. Kenapa? Adalah alhamdulillah itu adalah puji atau memuji. Maka pujian dia sudah puji. Semuanya sudah puji qadim alal qadim. Maka dikatakan hamdan itu adalah bentuknya masdar. Tapi yang aslinya dari kata sodrun, soder, dada. Karena pujian itu datangnya ke dalam hati, ke dalam dada. Di sini. Makanya di sini harus dipahami. Karena kenapa dengan dada? Karena dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dan Allah sudah berkata, la ilaha illallah itu hisni, la ilaha illallah itu bentengku, wa man dakhala hisni faqad umina min azabi. Siapa sudah masuk ke dalam bentengku, amanlah dari murkaku. Nah, bagaimana masuk pada benteng Allah? Pandangan tasawuf tadilah benteng Allah itu. Memandang semua makhluk ini kekasih Allah. Tadi, marilah kita memandang semuanya tadi. Syuhudul kasroh pil, maka tadi ilmu tetap tiga. Adalah tubuh diatur dengan syariat, dengan fikih. Tapi jangan lupa, adalah fikih hanya sampai kepada syah, tapi adalah makbul, itu baru kepada ibadah ubudiyah, adalah dengan tauhid. Tapi makjur dibalas kalau sudah sampai kepada tasawuf, tauhid tadi. Tasawuf dengan tauhid tidak boleh
dipisah tadi semua. Syuhudul kasroh fil wahdah. Silakan Bapak mau pilih. Mau pilih mana? Bapak mau pilih mana silahkan. Itu hak Bapak. Nah tadi, kenapa Allah dikatakan karomna bani Adam? Karena silahkan. Karena salah satu karomah yang diberikan kepada manusia, boleh memilih baik dan buruk. Walaupun sebenarnya kita manusia tidak punya pilihan sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami. Makanya dikatakan adalah wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yahtaru. Maka lahumul khiyarot. Tuhan mulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Makanya tadi kalau sudah sampai di situ berarti sesungguhnya khairihi kodo khairihi wa syarihi minallah. Tadi semua. Maka jangan lagi menilainya adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka biarlah baik menurut Allah, kalau buruk pun dalam pandangan, kalau baik menurut Allah apa salahnya? Tadi semua. Ya. Maka selalulah kita memohon pada Allah semoga kita diberikan yang baik. Makanya Rabbi adhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukhraja sidkin. Ya Allah jadikanlah aku pintu masuk yang baik dan pintu keluar juga yang baik. Tadi semua. Baik menurut Allah. Makanya mari kita belajar untuk mengerti kesempurnaan hukum Allah. Jalal, Jamal, Kamal, dan Kohar Allah dalam kehidupan ini. Tadi semua. Itulah drama Tuhan diadakan oleh Dia. Untuk kita memahami tentang itu semua. Ya sahabat. Jadi kenapa yang memuji? Nah tadi kenapa kita harus memuji seluruh itu kepada Allah? Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis. Sebenarnya puji kodim alal kodim. Puji hadis alal kodim juga sama puji kodim alal kod. Puji hadis alal hadis juga sama puji kodim alal kod. Itulah kalau sudah syuhudul kasroh. Kenapa? Hamidah yahmadu hamdan itu adalah karena pada dasarnya adalah apa namanya berkaitan dengan apa namanya adalah sodrun dengan dada. Karena setiap pujian ya kolbun tertuju pada hati. Karena hati senang dipuji tadi semua. Maka itulah apa namanya alhamdulillah itu adalah mubtada. Mubtada itu sifatnya rofa. Rofa itu adalah tinggi ya. Artinya bahwa orang yang dipuji itu pasti dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka tadi apalagi pada saat ketika hamdu disandingkan dengan lafaz Allah alhamdulillah. Maka tadi berarti maka yang dapat kemuliaan itu bukan hanya yang dipuji tetapi juga yang memuji mendapatkan luluberan pujian tadi semua. Karena yang memuji akan mendapatkan kemuliaan karena alhamdulillah menggunakan lil istighraq adalah apa namanya alif lam al istighraq ada al istighraqul ifrad tadinya artinya meliputi semua jenis pujian tanpa kecuali itulah berarti menggunakan alif lam al istighraq semuanya alhamdulillah seluruh milik Allah wajib pujilah segala milik Allah tadi semua. Maka disitulah tasawuf mengajarkan kepada kita bukan tentang pahala dan dosa, bukan tentang baik dan buruk, bukan tentang rendah, martabat rendah dan tinggi. Karena tasawuf itu tentang hati. Dan Allah ternyata bukan tentang berapa banyak amalmu. Dan Allah bukan melihat tentang siapa sukumu dan siapa darajatmu. Dan an-nasu li adam wal adam min turab la fadla li arabiyyin ila zamin wala fadla li aswada ila ahmar illa bitaqwa. Sementara takwa itu adalah pakaian daripada iman. Al-imanu uryanun walibasuhud takwa. Tadi semua. Adapun adalah perhiasannya al-haya. Perhiasannya malu untuk meminta pada Allah. Orang tasawuf tidak mungkin lagi meminta. Tadi semua. Karena pentaan adalah da'aya da'u itu mengundang Allah. Menghadirkan Allah bagi dia. Tadi semua ya. Daripada permintaan. Walaupun secara syariat ya ada juga doa itu
permintaan. Maka muncullah ada beberapa hadis. Orang yang berdoa meminta itu, dia kalau tidak dijabah di dunia akan diberikan balasannya di akhir. Yang penting doa itu diijabah tadi semua. Jadi kita harus melihat bagaimana adalah syakul kalamnya daripada doa itu tadi semua ya. Tapi pandanglah doa itu secara syariat dan hakikat. Tadi kan ada tanzih, ada tasbih tadi semua. Itu sajalah pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi tapi intinya mungkin natijah dari Abah adalah apa? Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, marilah kita muliakan seluruh makhluk Allah. Itulah alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Tadi semua al istighraqul ifrad. Artinya bahwa seluruh pujian itu memang milik Dia. Apapun, bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, semuanya adalah semua. Tidak ada yang bukan milik Dia. Maka itulah Allah berkata, ini semua milikku. Maka itulah Syaitanillah mengatakan, tidak boleh kita, salah satu dosa yang paling besar di antara kita adalah, dikatakan dalam hikmah yang ke-126 itu, Abah sering baca, famana aka antadaiya malai salah kami lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain, ini bukan yang bukan hakmu. Apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu apakah boleh, kata Syaitanillah, kamu mengklaim adalah sifat Allah, wujud sifat Allah tadi semua ya. Tidak ada yang bisa menggerakkan makhluk kecuali Allah. Maka disinilah pandangan tasawuf itu adalah lebih lurus. Karena pandangan tasawuf selalu memandang segala apa yang ada ini hanyalah cermin perwujudan Allah semata. Pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Dan kesempurnaan tasawuf mampu melihat Allah pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, dan pada kamalnya. Dan adapun yang berkaitan dengan amal, la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal adalah amali an kana lahu qabilan. Jangan engkau minta imbalan atas amal yang bukan kamu pelakunya. Nah itulah, kalau seandainya kamu berada di syariat selalu bahwa amal itu milikmu, menjajah Tuhan dan lain sebagainya, disinilah persoalan. Maka kalau kamu hanya memandang tadi adalah tanzih, maka kamu adalah kafir. Tapi kalau kamu juga hanya memandang tasbih, kamu adalah syirik. Maka seharusnya syariat dan hakikat itu adalah kesatuan tadi semua ya. Jadi itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua tadi semua ya, bahwa mudah-mudahan dari pengajian malam hari ini walaupun satu kata bisa Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa, karena pada dasarnya ngomongin resep tiada gunanya kalau kita tidak dipakai masak. Jangan hanya berdiri di pelang surga. Saya ingin ridho Allah tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang-orang yang mendapatkan ridho. Saya ingin surga tapi tidak pernah berjalan menuju kepada sifat orang-orang yang ahli. Saya ingin bebas neraka tapi perbuatannya terus berdiri di pelang-pelang neraka dengan perbuatan-perbuatan neraka.